Salam pinggir lapangan. Kali ini kita bertemu dengan Suwito, pemain beretnis Tionghoa yang pernah membela Persebaya. Mas Vito mulai bermain bola di daerah asalnya mana, Mas Vito? Asal kelahiran kan? Iya, Tuban ya. Tuban, Tuban. Mulai bermain bola di sana, Mas Vito? Enggak kalau masih SD ya di sana main bola pasti. Tapi kalau serius baru SMA di sini. Oh, SMA-nya di Surabaya, Mas Vito? Ya di Santa Agnes Surabaya sini. Sudah gabung klub, Mas Vito? Ya itu pertama kali gabung klub kelas 2. Di mana, Mas Vito? Di Putra Glora. Di latihannya di hoki ya, lapangan hoki. Kok bisa di sana, Mas Vito? Pilihannya kok Putra Glora? Enggak tahu, dulu kakak saya punya temen terus katanya dikasih info ada sepak bola di hoki gitu. Ya wes, aku datang ke sana daftar gitu. Ya mestinya agak terlambat sih, SMA kelas 2. Itu kos atau ikut kakak di Surabaya, Mas Vito? Sudah ada rumah sih. Kakak-kakakku kan sebelumnya udah tinggal di sini. Jadi sekolah di sini terus tinggal di sini ya wes gitu. Nggak pernah ikut Persebaya Junior? Jadi ya? nggak pernah. Jadi langsung senior aku. Oh, jadi langsung ikut kompetisi internal, Mas Vito? Enggak, jadi pertama kan ke latihan itu SMA kelas 2 itu di Putra Glora. Terus setelah itu setahun atau berapa ada diklat. Nah, di diklat itu juga setahunan terus diambil Persebaya. Kebetulan diklatnya kan mesnya kan sampingnya persis. Latihannya juga tempatnya sama. Namanya diklat 10 November dulu. dilatih Pak Hanafi sama Pak Markus Afif. Kelas pelatihnya. berapa lama berarti di diklat itu, Mas Vito? Diklat nggak sampai setahun. Tahun berapa itu, Mas Vito ya? Berapa ya? 2000-an, 2000 ya. 2001. Terpantau dari kompetisi internal itu, Mas Vito ya? Enggak, itu diklat itu berdiri sendiri, jadi kayak seleksi gitu. Jadi ada tim seleksi, suruh dribbling, lari, jadi passing akurasi kayak gitu. Jadi semuanya boleh daftar. Kebetulan saya dengar terus ikut daftar gitu. Diambil berapa orang waktu itu, Mas Vito ya? Berapa? Enggak sampai 18. 16 atau berapa gitu. Latihannya di lapangan Karanggayam. Ya, lapangannya Karanggayam, tempatnya Persebaya latihan. Waktu itu sudah SMA atau sudah kuliah, Mas Vito? Di diklat? Kuliah. Kuliah, jadi ya lumayan capek. Pagi sekali sebelum Persebaya latihan, diklat latihan. Sore sebelum Persebaya latihan, siangnya latihan. Jadi cukup ngantuk kalau kuliah. Pilihan apa yang membuat Mas Vito di Surabaya memilih sepak bola, Mas Vito? Kan di saat Mas Vito masuk di Putra Glora itu kan maaf, etnis Tionghoa kan sudah jarang main bola, Mas Vito ya? Ya, nggak ada. Ya aku tahu. Cuma passion ya, apa ya? Kalau orang seneng kan tutup mata. Apa sing selain aku tak senengi ya aku asa bodoh. Nggak merasa minoritas di klub, Mas Vito ya? Enggak sih. Soalnya aku di desa kan udah terbiasa kan. Semuanya kan berteman ya. Semuanya mainan ya bareng ya, enggak masalah. Kesini ya biasa ya tambah. Kemudian Mas Vito masuk Persebaya musim Pak Rusdi itu 2002 ya? 2002. Prosesnya gimana deh Mas Vito bisa masuk Persebaya waktu itu? Nah, itu dari diklat itu kan diklatnya selesai, terus diambillah 2 orang, saya sama teman saya Zainul itu magang istilahnya pertama kali. Zainul Arifin itu ya? Zainul Arifin ya. Back itu ya? Back kiri ya. Itu udah magang, terus nggak tahu kenapa
tiba-tiba disuruh tanda tangan jadi pemain. Padahal waktu itu kan memang tujuannya magang, dimagangkan dulu, dilatih di sana. Nah, mungkin karena itu terlalu, kalau saya pribadi kan nggak pernah ikut kompetisi, jadi dari klub tahun 2 tahun, terus di klub nggak sampai setahun dan langsung ke Persebaya. Itulah apa, kayak nggak ada kompetisinya sama sekali, kaget pasti kan, langsung liga. Apalagi berkumpul dengan pemain-pemain dengan nama besar itu ya. Waduh, iya itu top pemainnya itu. timnas itu. Dari awal memang sudah posisi penyerang Mas Vito ya. Dari awal. Di musim itu sempat main ya Mas Vito ya? Main 2 kali, tapi ya yang pertama cuma 5 menit, yang kedua lumayan 30 menit. Lawan mana masih ingat Mas Vito? Oh ya. Yang terakhir itu Petro kalau nggak salah, lupa aku selama. Bagaimana rasanya ditonton puluhan ribu orang Mas Vito ya? Kan biasa orang pemain muda nggak pernah kompetisi, bahkan nggak pernah internal, suruh main di liga sing penontonnya segitu banyak ya. Waduh, jadi kayak apa ya, mau dapat bola itu takut tambahan. Bayangin, waduh. Waktu itu memang banyak Mau terima bola itu takut. dia menganggap Mas Vito nervous Mas Vito ya di lapangan ya. Iya. Kayak apa, anak ayam kehilangan induknya. Padahal secara postur Mas Vito tinggi berapa Mas Vito tingginya ya? 180. Cuma ya memang waktu itu belum banyak pengalaman bertanding, ya latihannya masih kurang, ya setengah kompetisi toh. Sekamar dengan siapa di mes Persebaya Mas Vito? Sekamar sama angkatanku di klat itu sih. Jainul ya? Sama itu apa, pengganti cadangannya Bejo, libero, siapa namanya, Nova? ya enggak, yang Sugi. Oh Sugi Porong ya? Ya Sugi. Oh. Sugiharto ya namanya, Sugi. Mas Vito di Persebaya sampai akhir musim Mas Vito? Setengah musim. Jadi kebetulan ya situasinya nggak enak semua. Kita pemain baru nggak tahu apa-apa, ya ke bawah lah. Ya udah. Setelah setengah musim di Persebaya pindah kemana Mas Vito mainnya? Aku ke internal dulu, balik ke internal, belajar, main-main. Ya sempat ke Persitara. Masuk tapi di Persitara Mas Vito? Persitara sempat, tapi waktu divisi 2. Oh. Masih divisi 2. Yang megang Roni Pati almarhum. Terus habis itu Pak Dadang penggantinya. Dadang Iskandar. Dadang Iskandar. Pelatih futsal kalau nggak salah. Di Pelindo ya. Dari Persitara kemana lagi Mas Vito? Yang klub yang pernah dibela sampean? Nggak kemana ya, nggak ada rasanya. Nggak ikut tim kampung halaman Persatu Mas Vito? Nggak pernah aku tambah, nggak pernah main di Tuban. Dulu cuma cita-citaku kepengen itu loh, main gala desa di kecamatan gitu. Jadi kepengen gitu. Sampai saya tambah nggak pernah, nggak keturutan itu main bola di desa gue. Pada saat di Persebaya juga nggak dipanggil tim kecamatannya untuk pulang Mas Vito ya? nggak pernah. Kecamatan mana Mas Vito? Sampean? Tambak Boyo sana, Tuban sana. Dulu kan kepengen main bola, kan lihat kakak saya main bola di sana, jadi ya anak kecil kan biasa, wah kepengen ya aku. Kemudian Keturutan, tapi habis itu nggak pernah main membela desa saya. berarti main, tapi masih sempat main internal sampai tahun berapa Mas Vito ya? Terakhirku umur ya sebelum dualisme ini. 2012 Mas Vito ya? Iya. Umur 30 aku. Masih main di klub? Aku dulu kan terakhir ke Suranaga. Setelah jadi Putra Glora, terus ganti nama Sanjaya. Terus terakhir pindah di Suranaga. Setelah dari Suranaga sudah nggak main bola sama sekali Mas Vito ya? Ikut kompetisi? Futsal biasanya selingan sama futsal. Dulu kan sama kampus. Selingan futsal kan sama kampus gitu. Setelah itu bekerja di sini Mas Vito ya? Menikah? Terus bekerja, menikah, punya anak, terus dipanggil futsal itu Bintang Timur.
suruh memperkuat, bantu Bintang Timur futsal. Liga Futsal Indonesia? Iya, Main juga Mas Vito ya? main juga. Itu setengah kompetisi sama satu kompetisi penuh. Oh. Sisa-sisanya lah kasarannya. Habis itu sama sekali nggak ikut kompetisi apa-apa Mas ya? Enggak. Pengalaman apa yang didapat di Persebaya selama setengah musim, Mas Vito? Penontonnya, waduh, gila penontonnya. Kalau nggak siap mental, selesai main di sana itu. Kemudian latihan-latihannya Mas Vito? Teman-temannya mungkin? Asik sih, asik. Waduh, kalau bisa diulang lagi, aku pengen kayak gitu lagi. Bisa main lagi kalau bisa diulang waktunya. Karena bukan sembarang pemain bisa masuk Persebaya Mas Oh Vito iya, ya? semua orang, aduh bisa di sana itu, waduh, level tertinggi kasarannya kan. Cuma ya kembali lagi, belum waktunya waktu itu aku kasarannya. Waktunya magang, harus dipaksa untuk kompetisi, ya selesai lah. Coba kalau sudah matang beda cerita gitu ya. Ya. Tapi nggak usah disesali lah. Buat pelajaran ke depan. Dari Persebaya juga nama Mas Vito mulai dikenal orang-orang Surabaya Mas Vito ya. Ya. Waktu itu orang masih lebih suka memanggil seperti di film sinetron Mas ya, panggil Ahong ya. Pemanggilanku banyak. Ada Jialing, ada Ahong. Apa ya? Kalau di kampungku Surabaya sini ada sing Nakata lah. Waktu itu tinggal di mana di Surabaya? Dulu di Tambak Segaran sini, Tambak Segaran. Deket sih, Mbak. Sekarang di ini Pasar Keling juga masih deket sama Gelora. Tapi tetangga gitu banyak yang tahu sama dulu Persebaya Mas Vito? Kalau di Tambak Segaran banyak yang tahu. Soalnya teman-temanku, aku sering main bola di kampung di sana, di Putra Agung di lapangan. Oh, kalau yang tinggal sekarang di Pasar Keling. nggak tahu Mas Vito ya? Oh, nggak tahu. Tetangga kanan kiri gitu ya? Nggak tahu. Kemudian sekarang lebih sibuk di apa Mas Vito? Di Kerja, ya ini kerja sepatu sandal ini. punya sendiri Mas Vito ini? Ya Cece punya itu kakak. Oh, sudah berapa lama kerja di sini Mas Vito? Kerja 8 tahun. 8 tahun. 8 tahunan. Pasarannya sampai ke luar Jawa juga ini Mas Vito? Ya paling banyak di luar Jawa. Medan, Sulawesi, Kalimantan. Nama produknya apa ini Mas Vito? Sekalian promosi gitu Mas Vito ya? Ini Pak, adusnya Pak, Ogardo. Ini kalau yang cowok, ini Ogardo. Kalau yang cewek, ini Busanti. Ini. Oh. Tipenya macam-macam. Homemade. Oh, ya. Tapi ilmu kuliahnya di hukum Mas Vito ya? Elektro saya. Oh, elektro ya. Kayaknya nggak kepake sih Pak. Tapi ilmu Persebaya masih kepake Mas untuk main bola ya? Ya. Hobi sih ya apa, nggak bisa hilang itu. Hobinya cuma satu itu toh soalnya. Sampai sekarang masih main bola Mas Vito ya? Walaupun hanya happy ya? Iya masih jaga kondisi lah, lari-lari, main bola. Futsal Mas Vito? Futsal harusnya iya. Ya futsal sepak bola, cuma kalau futsal terlalu sering bosen. Kalau sepak bola nggak bosen aku. Biasanya main di mana Mas Vito? Dulu sebelum pandemi di TS soccer. Kalau futsal sih lebih jarang sekarang futsal. Lawan-lawannya gitu apa yang masih ingat sampai dulu Persebaya Mas Vito ya? Kalau ketemu gitu, lawan-lawan yang dihadapi gitu masih ingat, ini band Persebaya nih misalnya begitu. Ya ada yang tahu ya ada. Ya teman-teman bola kan ya itu aja. Enggak punya cita-cita jadi pelatih Mas Vito seperti teman-temannya ya? Bejo, Mursid itu kan pernah jadi pelatih. Pingin, cuma ya realitanya kerja gini ya nggak bisa, waktunya kan nggak bisa bagi waktu. Pagi sampai sore ya di sini Mas Vito ya? Kalau sepak bola kan rata-rata sore latihan, jadi susah. Ini di ruko apa namanya Mas Vito? Sampai kerja ini? Ini pertokoan Sinar Galaksi Pasar Turi. Orang-orang sini ada tahu juga Mas Vito?
hampir nggak pernah ada tahun, nggak pernah tahun. Setengah musim yang sangat berkesan bagi sampean Mas Sito ya. Iya iya. Tim Pengen ngulang lagi. Menebus kesalahan-kesalahanku. dulu sudah sangat muda, minim pengalaman lagi Mas Sito Iya, ya. terus bermasalah lagi timnya itu. Waduh, wis cocok wis. Mungkin nggak jalurnya mungkin. Masih mengikuti Persebaya Mas Sito, mungkin nonton ke GBT atau Jarang. di televisi mungkin Mas Sito. Ya. Tapi aku sekarang nggak terlalu lihat bola jarang sekarang. Cuma ya tahu gitu tok lah. Kan, Istri dulu juga fans Persebaya Mas Sito. nggak terlalu sih, nggak terlalu. Tapi lucunya itu orang tuanya itu pernah tahu saya pemain, tapi aku belum kenal istriku. Pernah bilang ke anaknya itu ada loh pemain Persebaya yang Cina katanya, ke anaknya gitu. Oh iya dah, ngono ta. Tapi kami belum kenal ya. Terus waktu itu terus habis itu kenal, masih di Persebaya juga kenal. Ya cuma kenal biasa sih, nggak cari pacar. Dikarunia berapa putra Mas Sito? Baru 1 mau 2 ini. Wah, alhamdulillah. Yang besar usia berapa Mas Sito? 5 jalan 5 tahun. Jadi ketika Persebaya ya masih bujang, masih muda banget ya. Oh iya, 20-an, 20. Ya 19-20 tahun. Pernah membela Persebaya, Persitara, kemudian Pomnas Jawa Timur. Jawa Timur sama ASEAN, jadi mewakili mewakili Indonesia. Indonesia ke ASEAN di Vietnam waktu itu. Tahun berapa? Waduh, tahun berapa? 2016 mungkin. Wah, sudah jauh sekali dengan ketika di Persebaya Mas Sito ya. Iya. Fokus kuliah. 2006 maksudnya Mas Sito. 2006. Ya 2006. Jadi setelah itu ya 2 tahunan ya. 4 tahun. Ya Mas, terima kasih. Inilah Suwito. Nama Tionghoanya apa Mas Sito? Ko Gengsin. Berarti marganya? Ko. Tapi lebih dikenal dengan nama Suwito. Nama yang selalu dan masih diingat oleh publik sepak bola khususnya pendukung Persebaya. Salam pinggir lapangan.